Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 PBS 3C yang akan mempresentasikan materi mengenai komponen biaya modal perusahaan. Disusun oleh saya, Safa Sarita Rahmadani, dan teman saya, Pradita Lucy, serta Fani Romasari. Oke, selamat menyaksikan. Saya Pradita Lucy Armi akan menyampaikan presentasi yang pertama, yaitu pengertian biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Jadi, biaya modal itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendanai investasi atau operasi perusahaan tersebut, entah merupakan dana dari hutang, saham preferen, saham biasa, atau laba ditahan. Karena sifatnya sebagai biaya, maka biaya modal juga diartikan sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan, atau minimum required rate of return, agar perusahaan tidak dinyatakan merugi. Baik, kita beralih ke slide berikutnya, yaitu pentingnya perhitungan biaya modal. Perhitungan biaya modal sangat penting karena satu, memaksimalkan nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya modal diminimumkan. Jadi, perusahaan akan memaksimalkan nilai-nilai perusahaan termasuk memaksimalkan biaya modal minimum. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting merupakan estimasi biaya modal. Dalam perhitungan modal, maka perusahaan dapat mengetahui atau dapat mengambil keputusan untuk menganggarkan modal. Yang ketiga, keputusan-keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Slide berikutnya yaitu mengenai konsep biaya modal. Konsep biaya modal erat kaitannya dengan konsep tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi sebagai discount rate, yaitu dengan membandingkan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modal. Jenis biaya modal yang pertama yaitu biaya modal individual. Biaya modal individual adalah biaya modal yang dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Adapun jenis-jenis biaya modal individual yaitu biaya modal hutang yang terdiri dari biaya modal hutang jangka pendek, kemudian biaya modal hutang jangka panjang, kemudian biaya modal saham preferen. Kemudian, biaya modal saham biasa dan laba ditahan, yaitu terdapat modal diskonto, dividen, dan pendekatan CAPM. Berikutnya yaitu mengenai biaya modal secara keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan adalah biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan bermanfaat dalam penilaian usulan investasi jangka panjang. Dalam hal ini, misalnya dalam menentukan proyek investasi yang harus diambil dapat ditentukan dengan membandingkan besarnya biaya modal yang harus dikeluarkan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh di masa mendatang. Berikutnya mengenai biaya modal individual. Yang pertama yaitu biaya modal hutang jangka pendek. Biaya modal hutang jangka pendek yaitu hutang jangka pendek atau hutang lancar, mirip hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun, yang terdiri dari hutang perniagaan, hutang wesel, dan kredit jangka pendek dari bank. Untuk rumusnya yaitu KT sama dengan KD dikali 1 dikurangi T. Untuk keterangannya, KT merupakan biaya hutang jangka pendek setelah pajak. KD yaitu biaya hutang jangka pendek sebelum pajak, yaitu sebesar tingkat bunga hutang. T merupakan tingkat pajak.
Contohnya yaitu PT ABC meminjamkan uang ke bank pada tingkat bunga 10% dan tarif pajak pemerintah sebesar 40%. Maka biaya hutang setelah pajak adalah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus mengetahui rumus dari biaya modal hutang jangka pendek, yaitu KT sama dengan KD dikali 1 dikurangi T, yang mana KD merupakan hutang jangka pendek sebelum pajak, yaitu sebesar tingkat bunga hutang. T merupakan tingkat pajak. Kemudian kita menganalisis angka dari KD berapa, T berapa. Dalam soal tersebut, KD terdapat 10%, maka untuk menjawabnya kita merubah 10% menjadi desimal, yaitu 0,1. Kemudian angka untuk T dalam soal tersebut sebesar 40%. Untuk penulisannya yaitu kita merubah persen menjadi desimal, yaitu 0,4. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus dan kita menghitung. Nah, untuk hasilnya yaitu 0,06. 0,06 tersebut kita jadikan persen, maka terdapat hasil 6%. Berikutnya yaitu biaya modal hutang jangka panjang. Biaya modal hutang jangka panjang yaitu pada dasarnya biaya penggunaan hutang jangka panjang yang biasanya berasal dari obligasi. Rumusnya sudah tertulis di dalam slide. Keterangannya yaitu KD merupakan tingkat bunga hutang jangka panjang sebelum pajak. I merupakan bunga hutang jangka panjang atau obligasi 1 tahun dalam rupiah. N merupakan nominal obligasi atau nilai obligasi pada akhir umurnya. NB merupakan nilai bersih penjualan obligasi. N merupakan umur obligasi. Contoh dari biaya modal hutang jangka panjang. Contohnya yaitu PT Sumber Jaya mengeluarkan obligasi untuk menambah modalnya dengan nilai nominal 450 juta yang akan jatuh tempo setelah 10 tahun. Hasil penjualan neto obligasi yang diterima perusahaan sebesar 442.500 juta. Bunga kupon obligasi per tahunnya sebesar 4% dan tingkat pajak sebesar 30%. Berapakah besarnya biaya modal obligasi tersebut sebelum pajak dan setelah pajak? Untuk mengerjakannya, kita sudah tertera atau tertulis di dalam slide. Untuk keterangannya, I merupakan bunga hutang jangka panjang atau obligasi 1 tahun dalam rupiah. N harga nominal obligasi atau nilai obligasi pada akhir umurnya. NB merupakan nilai bersih penjualan obligasi. N merupakan umur obligasi. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan angka-angka dalam soal tersebut ke dalam rumusnya. Dalam penyelesaian tersebut tertulis nominal 18 juta. 18 juta tersebut didapat dari 450 juta dikali 4%, maka hasilnya 18 juta. Untuk angka-angka berikutnya, itu kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya saja. Setelah menghitung, maka hasilnya 0,042. Untuk dijadikan persen, maka terjadi 4,2%. Kemudian kita memasukkan kembali rumus dari biaya hutang setelah pajak, yaitu KD dikali 1 dikurangi T. Nah, kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus tersebut. 0,3 tersebut didapat dari desimal dari 30%, maka ketemu 0,3. Setelah menghitung, kita ketemu dengan angka
0,0294. Untuk menjadikan persen maka jadi 2,94%. Jadi besarnya biaya modal obligasi sebelum pajak adalah 4,2% dan besarnya biaya modal setelah pajak adalah 2,94%. Berikutnya yaitu berisi biaya modal saham preferen atau Cost of Preferred Stock atau KP. Biaya modal saham preferen adalah biaya real yang harus dibayar jika perusahaan memperoleh dana tambahan modal dengan cara menerbitkan atau menjual saham preferen. Kemudian, biaya modal saham preferen mempunyai sifat campuran antara hutang dan saham biasa, yaitu mempunyai sifat hutang karena saham preferen mengandung kewajiban tetap untuk memberikan pembayaran dividen secara periodik. Kemudian, memiliki sifat seperti saham biasa karena saham preferen merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang mengeluarkan saham preferen tersebut. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan kepada teman saya, yaitu Fani Rohmasari. Saya Fani Rohmasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Pradita Luci Army. Diawali dengan rumus sebagai berikut. KP sama dengan DP dibagi PP. Keterangannya, KP yaitu biaya saham preferen, DP yaitu dividen saham preferen, dan selanjutnya PP yaitu harga saham preferen saat ini atau harga saham preferen neto. Selanjutnya contoh penerapannya. PT Jaya Raya mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 tiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Berapa nilai sekarang saham preferen? Jawabnya, KP sama dengan DP dibagi PP, yaitu 1.500 dibagi 0,14. Jawabannya 10.714,28. Slide selanjutnya yaitu biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau biaya modal sendiri atau ekuitas atau KE. Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Perusahaan dapat membagikan laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen atau menahannya dalam bentuk laba ditahan. Laba ditahan yang digunakan untuk investasi kembali tersebut perlu diperhitungkan biaya modalnya. Berikutnya, untuk menghitung biaya ekuitas atau KE digunakan dua model pendekatan, yaitu 1. Pendekatan model diskonto dividen atau dividen diskon model. Yang kedua, pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Berikutnya yaitu model diskonto dividen atau dividen diskon model. Penjelasannya yaitu merupakan perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Rumusnya sebagai berikut. P0 sama dengan D1 dibagi 1 plus KE pangkat 1 ditambah D2 dibagi 1 plus KE pangkat 2 ditambah bla 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 tambah D tidak terhingga dibagi 1 ditambah KE pangkat tidak terhingga. Jika dividen bertumbuh secara konstan, maka rumusnya P0 sama dengan D0 1 plus G dibagi KE min G. Bila diasumsikan bahwa biaya ekuitas lebih besar dari tingkat pertumbuhan dividennya, maka rumusnya menjadi P0 sama dengan D1 dibagi KE min G. Dan selanjutnya, di mana D1 sama dengan DO 1 plus G, maka rumus biaya ekuitasnya adalah KE sama dengan D1 dibagi P0 plus G. Keterangannya yaitu PO sama dengan harga pasar saham biasa pada saat ini. D1 sama dengan dividen yang diterima pada tahun ke-1. KE yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan investor. G
G yaitu growth atau pertumbuhan, dan DO adalah nilai dividen terakhir. Contoh penyelesaiannya yaitu jika dividen saham PT Tata diharapkan tumbuh besar 10% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama sebesar 160 dan harga pasar saham sekarang 2.160. Berapakah biaya ekuitasnya? Jawabannya KE sama dengan D1 dibagi B0 plus G sama dengan 160 dibagi 2.160 ditambah 10%. Jawabnya 17,4%. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Safa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibawakan oleh teman saya, Fani. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan CAMP, atau Capital Asset Pricing Model. Model ini merupakan model penetapan biaya modal dengan menganalisis tingkat return saham atau yang bisa kita sebut tingkat keuntungan saham I atau RI yang diharapkan dengan return pasar atau bisa kita sebut tingkat pengembalian portofolio pasar yang diharapkan dengan simbol RM yang terjadi. Besarnya tingkat return saham yang diharapkan oleh investor ini merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh emiten. Model CAMP ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, besarnya bunga bebas risiko atau bisa disimbolkan RF. Yang kedua, resiko sistematis yang ditunjukkan oleh koefisien beta. Yang ketiga, premium resiko pasar yang ditunjukkan oleh selisih antara return pasar dengan return saham. Ini adalah rumus dari Capital Asset Pricing Model, yaitu sebagai berikut. R1 sama dengan RF ditambah kurung buka RM dikurangi RF kurung tutup dikali beta I, dengan keterangan sebagai berikut. RI adalah tingkat keuntungan saham yang diharapkan, RF adalah tingkat bunga bebas risiko, RM adalah tingkat pengembalian portofolio pasar yang diharapkan, dan beta I adalah koefisien beta saham I. Berikut adalah contohnya. Beta saham biasa Yamaha adalah 0,885. Tanggal 17 Agustus 2016, tingkat bunga bebas risiko sebesar 6,1%. Dan tingkat pengembalian yang diharapkan pada portofolio pasar dari semua aktiva berisiko sekitar 15%. Berapa biaya modal yang dikeluarkan Yamaha? Oke, kita jawab bersama-sama. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah bentuk persenan menjadi bentuk desimal. Kita masukkan dulu rumusnya, yaitu tingkat bunga bebas risiko ditambah kurung buka tingkat pengembalian portofolio pasar yang diharapkan dikurangi tingkat bunga bebas risiko kurung tutup dikali koefisien beta saham I, yaitu 0,061 ditambah kurung buka 0,15 dikurangi 0,061 kurung tutup dikali 0,8885, dan hasilnya adalah 0,139765 yang kita jadikan persen menjadi 13,98%. Sekarang kita membahas mengenai biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan adalah biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan perusahaan. Karena masing-masing biaya modal berbeda, maka untuk menetapkan biaya modal secara keseluruhan, perlu menghitung week average cost capital atau biaya modal rata-rata tertimbang dari berbagai sumber, yaitu biaya-biaya komponen hutang, saham preferen, dan ekuitas biasa. Namun, hutang jangka pendek tidak dimasukkan dalam perhitungan, jadi hanya hutang jangka panjangnya saja. Penetapan WACC atau bobot dapat berdasarkan jumlah rupiah dari masing-masing komponen struktur modal dan proporsi modal dalam struktur modal dinyatakan dalam prosentase. Berikut adalah rumusnya. WD
dikali RD dikali kurung buka 1 dikurang T kurung tutup ditambah WP dikali RP ditambah WC dikali RS. Dengan keterangan sebagai berikut. WD yaitu bobot atau proporsi sasaran utang, RD adalah tingkat bunga utang sebelum pajak, T adalah tarif pajak, WP adalah proporsi saham preferen, RP adalah biaya komponen saham preferen, WC adalah ekuitas saham biasa, dan yang terakhir RS adalah biaya komponen ekuitas biasa yang diperoleh dari laba ditahan atau ekuitas internal. Berikut adalah contohnya. Diketahui data sumber modal yang digunakan PT Bersahaja. Jumlah modal dari hutang jangka panjang adalah 80 juta, saham preferen 20 juta, dan modal sendiri 150 juta. Dengan total jumlah modal adalah 250 juta. Kemudian, biaya penggunaan modal dari hutang jangka panjang adalah 6%. Ini adalah sebelum pajak. Kemudian saham preferen 7%, dan modal sendiri 10%. Pertanyaannya, jika tingkat pajak 25%, berapa biaya modal keseluruhan yang dipergunakan perusahaan tersebut? Kita jawab bersama-sama pertanyaan tadi. Di sini kita menggunakan dua cara, yaitu dengan rumus dan dengan tabel. Kita coba dulu yang menggunakan rumus. Pertama, masukkan rumusnya. Kemudian, ubah bentuk persenan tadi ke dalam bentuk desimal. Kemudian kita masukkan angkanya sebagai berikut, dan kita dapatkan hasilnya 20 juta. Cara yang kedua adalah, pertama kita hitung dulu biaya modal hutang setelah pajak, yaitu 6% dikali kurung buka 100% dikurang 25% kurung tutup. Dan kita dapatkan hasilnya 4,5%. Kemudian kalian bisa lihat dulu di tabel, kita akan menghitung jumlah biaya komponen. Caranya adalah dengan mengalihkan jumlah modal dengan biaya masing-masing komponen. Oke, kita hitung satu persatu. Hutang jangka panjang 80 juta dikali 0,045. Kita dapatkan hasilnya 3.600.000. Kedua, saham preferen 20 juta dikali 0,07 dan ketemu hasilnya 1.400.000. Dan yang terakhir modal sendiri 150 juta dikali 0,1 dan hasilnya 15 juta. Kemudian total jumlah biaya komponen adalah 20 juta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.